Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Sunan Ampel ya? Semoga sehat-sehat selalu. Insya Allah di pagi yang kalau di sini sangat cerah ya. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita ya di pertemuan kedua ini ya. Meskipun ada beberapa materi ya, saya ingin memfokuskan di 4 pertemuan pertama mungkin nanti ya. Itu kita akan fokus di kurikulum gitu. Karena inilah nantinya yang secara teknis banyak dipergunakan oleh teman-teman. Dan tentunya merubah paradigma itu menyusun ya, pemahaman itu sangat-sangat penting, utamanya terkait dengan kurikulum ya. Dan seperti yang sudah-sudah teman-teman ya, saya selalu menyampaikan bahwa perkuliahan daring itu bukan berarti hanya di jam hari Sabtu misalnya pukul jam 8 sampai jam 12 siang atau jam 2 gitu enggak ya. Pertemuan daring itu ya terus-menerus ya, selama 1 minggu kita masih bisa berinteraksi ya, melalui WhatsApp mungkin, email gitu, atau yang lain sebagainya gitu. Jadi di luar jam pun kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, dengan senang hati, begitu ya, supaya pemahaman kita terhadap perkuliahan online ini tidak salah kaprah gitu. Kan di pertemuan yang waktu dulu yang saya mengajar di sesi awal dulu kan ada topik juga tentang pertemuan online ya atau kuliah virtual, kuliah daring gitu. Kalau kita sudah memahami esensinya, kelebihannya, kekurangannya begitu ya. Jadi ini selalu saya tekankan di awal supaya teman-teman tidak salah begitu ya. Baik. Sebetulnya ada banyak teman-teman ya topik yang akan dibahas gitu ya, berkaitan dengan kurikulum ini. Kelanjutan dari pekan lalu ya, yang kita masih membicarakan dasar-dasarnya kalau kemarin ya. Dan sekarang ini kita sudah mulai masuk ke teknis gitu. Meskipun juga masih ada hal-hal yang sifatnya apa namanya landasan-landasan gitu ya, undang-undang hukum dan lain sebagainya. Ya sedikit aja itu nanti ya. Jadi teman-teman, insya Allah kita di pertemuan atau di materi ini, saya tidak ingin membuat video yang terlalu panjang, ya. Teman-teman nanti bisa fokus gitu ya. Tapi banyak gitu ya, ingin saya begitu. Ini landasan dan anatomi kurikulum. Jadi kurikulum itu nanti harus kita pahami apa sih itu gitu ya. Lalu alur perencanaan dari CP ke TP. Ini sudah mulai teknis nanti yang kita bicarakan ya. Lalu kita merancang strategi dan media, ya, penyusunan modul ajar, pengembangan bahan ajar dan LKPD, asesmen dan evaluasi pembelajaran, yang terakhir adalah simulasi dan peer teaching ya. Nah, saya nggak tahu ini simulasi peer teaching itu apakah nanti bisa dilaksanakan atau enggak gitu. Kalau memang nggak bisa dilaksanakan ya berarti nanti apa namanya ya kita pending mungkin akan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau pas offline mungkin nanti kita bisa laksanakan ya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama adalah hierarki kebijakan nasional berkaitan dengan kurikulum gitu maksudnya ya. Jadi kurikulum itu bukan disusun tanpa dasar ya. Justru disusun dengan landasan ya. Mohon maaf, salah ketik, landasan yang kuat. Ya, yang paling tinggi gitulah kira-kira ya. Yaitu Pancasila, ya, standar nasional pendidikan, yang mana di sana ada standar isi, standar proses, standar penilaian gitu. Lalu ada juga BSK,
AP ya, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nah, ini juga nantinya menjadi apa ya, dokumen-dokumen penting gitu. Sehingga pada akhirnya nanti disusun semua nyampe ke meja kepala sekolah gitu. Dek, oh ini dokumen kurikulum gitu. Oke, ini agak cepat saja mungkin ya. Nah, untuk saat ini teman-teman semuanya ya, di negara kita ini menggunakan istilahnya kurikulum merdeka, yang kan kita tahu. Nah, di kurikulum merdeka itu dikelompokkan ya, ada fase, ada jenjang gitu ya. Jadi fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Itu disebut dengan fase A. Itu fokusnya pada transisi dari PAUD ke SD. Gitu ya. Itu untuk fase apa? Fase fase A gitu. Lalu berikutnya ada fase B. Fase B kelas 3 dan kelas 4 ya. Ada lagi nanti fase C. Fase C adalah kelas 5 dan kelas 6. Nah, kalau ini nanti teman-teman ngajarnya di jenjang apa gitu ya. Kalau dia di kelas 1 atau kelas 2 berarti dia di fase A. Kalau dia di kelas 3 dan kelas 4 berarti di fase B. Kalau kelas 5 dan 6 berarti fase C. Namun prinsipnya itu fleksibel ya. Ada prinsip fleksibilitas itu. Guru memiliki keleluasaan untuk mengatur urutan materi dalam satu fase. Tidak harus saklek mengikuti buku teks. Nah, ini yang kapan hari pernah kita bicarakan ya, bahwa topik-topik yang disusun di kurikulum ini tidak apa namanya, tidak mengikuti buku ya, tapi guru diberi keleluasaan. Jadi mana yang paling sesuai dengan keadaan siswa yaitu yang nanti disampaikan. Begitu ya kira-kira teman-teman ya. Oke. Nanti di mana ini bisa lihat, nanti di akhir kita simulasikan ya. Nah, eh ini kalau teman-teman jeli yang di atas ini ada alamat web ya untuk mencari CP. CP itu apa? Capaian pembelajaran. Gitu ya. Yang mana itu eh, sudah, kalau di kurikulum merdeka CP-CP-nya itu sudah disediakan. Jadi kita tinggal membuka websitenya lalu langsung bisa kita gunakan gitu. Apa tuh CP itu? CP adalah pengganti KIKD kalau dulu. Jadi dulu di kurikulum 2013 itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar gitu ya. Eh, Kalau sekarang ada namanya KI dan KD. Ya. Nah, bentuknya CP itu nanti paragraf teman-teman ya. Yang mana itu meliputi rasional, mengapa mata pelajaran ini penting, tujuannya apa, karakteristiknya bagaimana, elemen pembagian submateri dalam satu mapelnya seperti apa itu jelas. Jadi eh, ini semua itu namanya nanti adalah capaian pembelajaran. Jadi pembelajaran kita itu mengacu kepada yang ingin dicapai itu. Jadi detailnya kita praktikan ya. Oke, saya lanjutkan dulu teknis analisis CP. Ya. Kompetensi versus konten. Jadi harus match gitu ya. Ini yang pertama identifikasi kompetensi. Apa tuh kata kerja operasionalnya? Itu di CP nanti ada ya teman-teman ya. Peserta didik mampu membandingkan. Peserta didik mampu membedakan, mampu menentukan, mampu menganalisis. Ada macam-macam nanti yang bisa kita coba bedah.
terkait dengan CP ya. Jadi apa nanti coba kita praktikkan. Ya, lalu kontennya kita identifikasi ya. Nah, materi intinya apa sih sebetulnya gitu. Oh alah ciri-ciri makhluk hidup. Oh alah apa namanya? Kalau saya pernah ngajar fisika itu energi misalnya kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa menangkap lalu dianalisis kedalaman materinya. Apakah kompetensi tersebut sudah sesuai dengan perkembangan kognitif anak SD di fase tersebut atau tidak. Jadi supaya kita tidak apa ya istilahnya tuh eh, obat ya kalau kita sakit minum obat itu kalau obatnya dosisnya over ya itu berbahaya ya. Kalau kurang ya itu juga nggak mempan gitu. Jadi sama. Jadi kita memberikan apa namanya mengambil kedalaman materi itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan kognitif anak itu. Yang kelima, ini insya Allah terakhir untuk topik ini. Nanti akan kita eh, buat lagi materi, jadi sedikit-sedikit tapi banyak gitu teman-teman ya. Memahami bagaimana sekolah itu mengatur jam pelajaran supaya teman-teman tahu aja ini. Ada istilahnya intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler gitu ya. Jadi jangan salah baca ya. Saya bilang kurikuler, kulikuler, alah bingung lah ya. Ini yang bener ini ekstrakuri ya, kuler. Kokuri ya, kuler. Ekstrakuri kuler, jangan sampai salah ya. Apa yang dimaksud intra itu ya kegiatan belajar rutin di sekolah sesuai dengan mata pelajaran itu namanya intrakurikuler. Lalu ada kokurikuler. Ya, kalau misalnya ada proyek kemarin P5 gitu ya misalnya itu juga bagian dari kokurikuler. Lalu ada lagi yang namanya ekstrakurikuler ya. Kalau ekstrakurikuler saya nggak ragu ya kita semua insya Allah sudah paham. Nah, itu teman-teman semuanya untuk sesi apa materi ini kita cukupkan dulu. Semoga apa namanya memberikan pencerahan, bisa ditonton berkali-kali ya. Eh, dan silakan membuat pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan ya. Setiap anak adalah bintang dan tugas kita adalah membantu mereka bersinar di jalurnya masing-masing. Terus semangat menjadi guru yang merdeka, kreatif dan penuh cinta untuk generasi hebat Indonesia. Wah, sebentar. Tadi ada yang lupa ya kita ini cek webnya. Nah, ini teman-teman ya sebelum ditutup ini biar nggak lupa ya. Eh, kalau mau mencari CP di alamat ini tadi sudah saya ketikkan di itu ya di mana di materi tadi sudah ada itu. Nah ini alamatnya Guru Kemdikdasmen atau teman-teman ketik CP gitu aja ya CP SD. Biasanya nanti sudah langsung muncul ya. Nah ini ya. Nah matematika apa gitu. Nih jenjang SD sampai SMA. Mata pelajarannya apa nih misalnya? Misalnya apa? IPA ya, IPA gitu misalnya. Oke, lihat CP. Nah, fasenya sudah ada teman-teman ya. Kita mau fase 1 2 deh. Gitu. Oh, ternyata nggak ada kalau IPA itu. Saya coba cari yang ada semua mungkin ya. Yang ada semua tuh kayaknya kayaknya ini matematika kayaknya ya. Kayaknya sih matematika. Harusnya ada semua. Lihat CP. Nah, fase 1 2 ada nggak? Oh, ada ini ya. Ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang. Ini lihat. Ini ya. Capaian per elemen. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai 100. Nah, ini kan sudah dapat membaca loh kan. Dapat melakukan. Jadi menunjukkan pemahaman loh.
Jadi yang namanya guru kita menyusun materi itu nanti berdasarkan ya ini ya CP yang ada di ini fase A, fase B bilangan juga ya aljabar, pengukuran. Nah, gitu teman-teman ya. Itu tadi contoh kalau teman-teman ingin mencari yang namanya CP. Baik, untuk ini kita cukupkan dulu materinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.